Pasangan romantis tidaklah hanya yang digambarkan di film. Di kehidupan nyata sekitar tahun 1930, ada pasangan yang tidak hanya terlibat percintaan, tapi juga terlibat dalam perampokan bank, pencurian, serta pembunuhan polisi saat itu. Mungkin penjahat paling terkenal dan paling romantis dalam sejarah Amerika adalah dua orang muda-mudi Texas yang awal tahun 1930, kejahatan dan kisah cintanya membekas hingga kini. Bonnie Parker dan Clyde Barrow. Selamat datang di channel Biografia. Di sini kita akan membahas singkat tentang biografi, histori, kisah inspiratif, dan kisah unik untuk menambah wawasan kita. Silakan ikuti channel kami dan kita lanjut pembahasannya. Clyde Barrow lahir pada 24 Maret 1909 dalam keluarga petani miskin di Telico, Texas. Di bawah pengaruh kakak laki-lakinya, Clyde memulai kehidupan kriminal sejak usia dini. Dia adalah anak kelima dari 7 bersaudara, yang lahir dalam keluarga petani yang miskin tapi hubungan bersaudara sangat erat. Pertanian keluarganya gagal karena kekeringan dan mereka akhirnya pindah ke Dallas, Texas. Sedangkan Bonnie Elizabeth Parker lahir pada 1 Oktober 1910 di Rowena, Texas. Ketika dia baru berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dan ibunya memindahkan keluarganya ke pinggiran kota Dallas yang miskin, yang dikenal sebagai kota semen untuk tinggal bersama kakek neneknya. Bonnie bersekolah di sekolah lokal di sana, dan merupakan siswa cerdas yang menunjukkan minat besar pada puisi dan sastra, mendapatkan penghargaan dalam studinya. Dengan perawakan yang sangat kecil dan dianggap sangat cantik, dia bermimpi menjadi seorang aktris. Dan di masa mudanya tidak ada tanda-tanda jalur kriminal yang akan dia ikuti. Bonnie pertama kali bertemu Clyde melalui seorang teman bersama pada Januari 1930, ketika Bonnie berusia 19 tahun. Clyde yang berusia 20 tahun adalah mantan narapidana yang sudah berubah dan buronan yang telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali ke penjara. Awalnya Bonnie punya pekerjaan normal sebagai pelayan sebuah kafe di Dallas, Texas. Hidupnya segera berubah saat dekat dengan Clyde. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka terpaksa berpisah karena Clyde ditangkap dan dihukum karena beberapa tuduhan kriminal yang berkaitan dengan pencurian mobil. Begitu kembali ke penjara, pikiran Clyde langsung beralih untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia dan Bonnie telah jatuh cinta yang dalam. Bonnie yang sedang jatuh cinta bersedia membantu Clyde dan segera menyelundupkan senjata ke penjara untuknya. Pada 11 Maret 1930, Clyde menggunakan senjata itu untuk melarikan diri bersama teman satu selnya. Tetapi mereka ditangkap seminggu kemudian. Clyde kemudian dijatuhi hukuman 14 tahun. Di East Ham, medio April 1930, Clyde tercatat melakukan pembunuhan pertama. Menggunakan potongan pipa, Clyde membunuh seorang tahanan lain yang acap melakukan pelecehan seksual. Pun begitu, Clyde tak mendapat hukuman tambahan. Sementara demi menghindari kerja paksa di ladang, Clyde meminta rekan tahanan lain untuk membacok 2 jari kakinya menggunakan kapak. Upayanya berhasil, tapi seumur hidup Clyde mengalami kepincangan. Pada Februari 1932, Clyde dibebaskan dari penjara ketika ibunya berhasil meyakinkan hakim dalam kasusnya untuk memberinya pembebasan bersyarat. Dia dan Bonnie bersatu kembali. Clyde memulai kejahatan dengan sekelompok kecil,
dan merampok bank dan bisnis kecil di sekitar kota. Bonnie bergabung dengan kelompok lain. Dia tetap menjadi pendamping setianya saat mereka melakukan banyak kejahatan. Bonnie bergabung dengan geng pada bulan April, tetapi ditangkap selama upaya perampokan yang gagal dan dipenjara selama 2 bulan. Sementara dia menunggu persidangan, dia menghabiskan waktu dengan menulis puisi yang sebagian besar menceritakan hubungannya dengan Clyde. Selama 2 tahun setelah Bonnie keluar dari penjara, keduanya bekerja sama dengan beberapa orang lainnya untuk merampok sejumlah bank dan toko di 5 negara bagian, yaitu Texas, Oklahoma, Missouri, New Mexico, dan Louisiana. Rekor kejahatan dari merampok, memeras, membunuh hingga mencuri dalam skala besar sudah dilakukan bersama. Mereka dikenal sebagai penjahat berdarah dingin yang tak segan membunuh siapa saja, termasuk para pejabat tinggi kepolisian lokal. Menurut laporan FBI, Bonnie dan Clyde diyakini telah melakukan 13 pembunuhan dan beberapa tindak perampokan. Clyde dicurigai telah membunuh 2 petugas polisi di Missouri, seorang pria di Hillsborough, seorang sheriff di Stringtown, beberapa orang lagi di Abilene sampai Dallas, serta melakukan pencurian, perampokan, dan penculikan di Lufkin dan Wellington. Pada Januari 1934, Bonnie dan Clyde menyerang penjara East Ham di Texas untuk membantu membebaskan sahabat mereka. Keduanya menembak sejumlah sipir dengan senapan mesin dan berhasil menewaskan 1 orang. Serangan itu membawa dampak buruk bagi pemberitaan di Texas, terutama Departemen Pemasyarakatan, untuk memperbaiki citra sekaligus menghentikan geng Clyde. Kepala penjara berjanji memburu dan membunuh pihak-pihak yang turut membantu pelarian mereka. Bonnie dan Clyde bersama geng Barrow menjalani kehidupan yang sulit dan tidak nyaman, yang diselingi oleh pelarian yang sempit, perampokan yang ceroboh, cedera, dan pembunuhan. Mereka menjadi salah satu bintang media setelah beberapa foto mereka bermain-main dengan senjata api telah ditemukan. Pihak pemerintah kemudian bekerja sama dengan seorang pensiunan perwira bernama Kapten Frank Hammer untuk melacak keberadaan Bonnie dan Clyde. Sebelum pensiun, Hammer terkenal garang meringkus penjahat-penjahat di Texas. Selama 20 tahun, Hammer adalah legenda hidup dengan rekam jejaknya menangkap atau membunuh total 53 penjahat dan melumpuhkan 17 orang. Tiga bulan kemudian, Hammer berhasil menemukan jejak pasangan ini di Louisiana. Uniknya, dalam setiap melakukan kejahatan, pasangan ini selalu membawa kamera untuk kemudian berpose di depan korban-korban dan hasil jarahan yang mereka peroleh. Ketika mobil curian Bonnie dan Clyde melesat dengan kecepatan tinggi, para petugas sudah bersembunyi di semak-semak menanti aba-aba untuk menembak. Saat jangkauan mobil sudah terlihat, aparat meminta mobil untuk berhenti dengan sosok ayah temannya yang dijadikan tahanan sekaligus pengalih perhatian. Clyde diduga berniat akan menghentikan kendaraannya dan menyerah tanpa perlawanan. Namun ketika mobil melaju cepat, para aparat melepaskan tembakan beruntun dan seketika menewaskan Bonnie dan Clyde. Para peneliti mengatakan Bonnie dan Clyde ditembak lebih dari 50 kali. Sementara dalam pernyataan resmi kepolisian, petugas otopsi menyebutkan bahwa 17 peluru telah menerjang tubuh Clyde dan 26 ke tubuh Bonnie, termasuk beberapa tembakan yang bersarang di kepala.
beberapa senapan otomatis, semi-otomatis, pistol, ribuan butir amunisi, serta 15 pasang nomor kendaraan negara bagian juga ditemukan di mobil mereka. Pada tanggal 23 Mei 1934, perjalanan kejahatan Bonnie dan Clyde dipastikan berakhir. Dalam pemakamannya dihadiri ribuan orang bak sosok pahlawan, mereka dielulukan oleh para pelayat. Kisah kriminal, perampokan, dan kisah romantis mereka ikut terkubur bersama kisahnya yang melegenda dan dikenal hingga kini. Salah satu penyebab mengapa kawanan Bonnie dan Clyde meroket adalah sosok Bonnie sebagai wanita yang dianggap mustahil melakukan tindak kejahatan. Selain itu, fakta bahwa mereka pernah berpose penuh gaya dalam foto-foto yang dirilis, media juga berandil besar menambah popularitas keduanya. Hingga saat ini, reputasi Bonnie dan Clyde sebagai penjahat berbahaya senantiasa bercampur baur dengan kesan romantis sebagai pasangan. Demikian sedikit info dari kami. Jika Anda suka dengan kisah inspiratif, biografi, atau kisah unik dari tokoh dunia, silakan ikuti channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini, kita belajar bersama. Sampai jumpa dan selamat bertemu kembali.